Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, balik lagi nih teman-teman ke perawatan luka lagi nih teman-teman ya. Ini pasien yang sebelumnya ya, lanjut perawatan kali ini teman-teman. Nah, ini lagi gua buka balutannya. Jadi teman-teman ya, ini apa namanya? Kebetulan pakai jasa gue lagi ya, dan dia booking selama 8 kali pertemuan teman-teman ya, kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya lukanya tuh udah bagus ya, tapi karena anaknya lagi nggak di rumah ya, jadi dia minta tolong ke gue teman-teman ya. Hal ini memang, nah tuh ada rembesan ya di balutannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebenarnya udah nggak basah ya teman-teman ya, jadi lukanya tuh udah kayak mengering epitelnya. Tapi kalau epitel kering itu jadi jatuhnya kurang kuat teman-teman ya. Kasarnya luka tuh kalau kering, dalamnya tuh belum tentu kering tapi masih basah ya. Sama kayak teman-teman ya, kalau kita di kampung tuh dulu, kalau gue pribadi ya, kalau luka kering tuh luarnya bagus gitu teman-teman, padahal dalamnya masih basah. Jadi di sini gue mau jelasin dressing perawatan luka konvensional dengan modern itu jauh berbanding terbalik ya kan. Kalau dulu kita mungkin lukanya sukanya dibuka, kalau modern itu wajib ditutup. Ya, nanti kita bahas lagi teman-teman. Ya, ini lagi gua sabunin teman-teman ya. Sabunin langsung aja teman-teman ya. Ini sebelumnya pakai salep Metcovazine teman-teman. Nah, di sini gua gosok tuh teman-teman ya, lukanya bener-bener gua bersihin ya, biar bekas salepnya hilang. Kalau ada bekas salep yang tidak bisa hilang, teman-teman bisa colek-colek pakai kasa. Jadi kasanya sabunin, basahin, terus colek-colek aja. Nah, kalau masih sulit ya udah, nggak usah dipaksa, nggak usah digosok kenceng juga, karena nanti malah akan merusak epitel yang baru tumbuh atau kulit area sekitar yang memang salepnya masih nempel ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini gue cuci menggunakan air galon teman-teman ya. Kalau di apa namanya, di luar negeri itu bisa menggunakan tap water ya teman-teman, jadi air yang langsung dari sumur ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia itu tidak dianjurkan, karena apa namanya, tap water air sumur di Indonesia itu banyak mengandung takutnya ya banyak bakteri E. coli. Nah, ini makanya langsung disabunin teman-teman. Nah, ketika sabunin ya, ini tuh gua gosok-gosok tuh agak lama juga teman-teman ya, jadi harus sampai bener-bener bersih. Nah, buat teman-teman nih yang punya luka yang udah kering seperti ini, baiknya itu apalagi kalau udah nutup total, harus tetap dijaga kelembapannya teman-teman, karena kulit epitel seperti ini ya itu masih mudah rusak. Pematangan epitel itu kalau gua nggak salah baca waktu itu ya, kurang lebih sampai 3 tahun teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini tuh masih mudah rusak. Nah, ini gua sambil pakai kasa tuh teman-teman, gua colek-colek ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu yang bagian bawah yang ada lecet teman-teman sedikit ya. Sebelumnya pasiennya tuh nggak mau ngaku teman-teman, ini tuh lecetnya kenapa. Ternyata dia baru ngaku hari ini teman-teman, kalau yang lecet bawah itu ya, dia itu akibat karena gatel, terus kulitnya dia klopek dan dia tarik, akhirnya lecet. Dan pasiennya dari kemarin katanya mau cerita tapi takut, padahal gue juga nggak bakal ngomel. Nah, dari situ pun tahu akhirnya ya penyebab dia, apa namanya, penyebab itu yang bawah jadi luka lagi sedikit. Gua kira murni karena kekeringan, karena memang epitelnya itu kering banget teman-teman ya. Jadi apa namanya, gua anjurin pakai lotion tapi nggak dipakein waktu itu ya. Jadi sebenarnya di sini tuh perlu kerjasama ya. Sebenarnya ada beberapa pasien kadang-kadang tuh nggak jujur teman-teman ya, kalau lukanya bekas kena kencing lah nggak langsung diganti lah, ini macem-macem lah teman-teman. Nah, ini gua cuci bersih. Nah, ini langsung gua keringin pakai kasak tuh teman-teman ya, pakai tisu juga boleh, bebas ya. Itu yang di bawah kalau teman-teman perhatiin ya, jadi ada lecet kecil ya, jadi seperti itu. Nah, ini tuh bentuk lukanya seperti ini teman-teman ya. Itu udah kering banget. Nah, yang itu tuh udah kering, nah itu udah jadi kulit ya, udah epitel udah bagus ya. Nah, sebelah situ juga udah bagus ya, cuman nah tuh masih ada item-item gitu, masih pada kering. Nah, itu yang bisa kita bilang epitelnya kurang bagus teman-teman ya.
Nah ini lagi gua siapin kasanya ya, gua basahin buat dikompres pakai cairan antimikroba teman-teman, atau enggak cairan antiseptik ya. Di sini tuh gue sambil ngobrol ya teman-teman ya, sebenarnya bukannya kepo sih ya teman-teman ya. Jadi si ibu ini tuh kayak orang banyak pikiran teman-teman ya. Jadi kan yang sebelumnya kan adalah anaknya, yang dia punya anak dua ya, laki dan perempuan. Biasanya yang laki teman-teman yang ganti balutan ya. Ini sambil gue kompres teman-teman ya, jadi gue sambil cerita. Ketika yang laki ini pengennya si ibu ini sembuh total cepet gitu teman-teman, jadi dianjurin minum banyak ya. Kalau minumnya kurang, yang laki suka ngomel-ngomel teman-teman anaknya ini ya. Yang cewek nggak terima kalau anaknya ini si ibu ini diomel-omelin gitu teman-teman. Sebenarnya ini hanya salah paham ya teman-teman ya. Jadi antara ibu dan kedua anaknya, anak yang cewek dan anak yang cowok juga ada salah paham lah, jadinya miskomunikasi. Sebenarnya intinya niatnya sama-sama baik ya, tapi inilah yang namanya keluarga teman-teman ya. Memang harus ngobrol secara dingin gitu teman-teman ya. Jadi kalau gue pribadi teman-teman ya, kalau ketemu masalah kayak gini ya, sebenarnya diomongin aja baik-baik ya, sehingga akhirnya si laki ini teman-teman, anaknya yang laki ini tuh tidak pulang-pulang teman-teman ya. Jadi anaknya yang laki nggak pulang-pulang, si ibunya juga kepikiran ya. Jadi mungkin itu nanti akan mempengaruhi faktor gula darah teman-teman ya. Gua kalau begini gue juga kasihan teman-teman ya. Jadi gue pribadi gimana ya, bukan enak bang lu malah bisa ngerawat luka terus dapat duit. Bukan seperti itu sih teman-teman yang gue pikirin ya, karena pikiran gue rezeki itu udah nggak bakal ketuker ya. Dan gue dapat pasien itu dari mana aja, termasuk yang lagi nonton video ini mungkin juga bisa jadi konsul ke gue dan bisa jadi rezeki gue gitu teman-teman ya. Udahlah lanjut, akhirnya si ibu minta tolong gue buat WA anaknya, buat ngingetin aja ya. Gue dengan senang hati ya, semoga nanti anaknya mau balik ya teman-teman, karena memang anaknya sebenarnya tidak tinggal di rumah teman-teman gitu ya, jadi di tempat lain ya. Tapi memang kalau ganti balutan ya dia selalu mengunjungi ibunya. Sedangkan anak yang perempuan tidak berani ganti balutan ya. Tiap orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang takut, ada yang berani gitu. Semua orang beda-beda. Nah ini gue salepin pakai salep Mencovazin ya. Sebelumnya udah dicampur sama Mencovazin yang merah. Ini keluarganya memang menyediakan obat ini teman-teman ya, salep ini dari awal gue perawatan luka. Nah itu sampai bagian bawah pun gue kasih Mencovazin teman-teman, seperti itu ya. Tuh gue salepin ya, lumayan tebal. Jadi kalau nyalepin harus bener-bener tertutup, jadi nggak bisa tipis-tipis ya. Karena apa? Karena tujuan salep ini itu adalah bisa menjaga kelembapan. Kalau teman-teman salep ini terlalu tipis, kelembapannya pun tidak akan terjaga. Apalagi kalau luka yang masih berwarna putih ya kan, banyak sloknya, banyak jaringan mati ya, bagusnya tebel 2 kali lipat. Nah ini gua kasih kasa balutannya ya teman-teman. Nah jadi di sini gua pakai kasa, gua tutup ya. Tapi gua alhamdulillahnya senangnya sama si ibu ini, dia tuh udah bisa aktivitas, bisa masak ya, bahkan pernah udah jalan-jalan keluar gitu. Dia udah berani ya, udah nggak kayak dulu ya. Karena memang dulunya tuh teman-teman ya, boro-boro mau bergerak ya, si ibunya aja cerita sendiri ya, dulu saya merenggut mulu ya mas, maafin ya mas gitu ya. Karena memang dulu lukanya gede banget teman-teman, asli ya. Dia tuh sampai 2 apa 3 kali operasi gitu teman-teman, gue lupa ya, kayaknya 2 kali dah. Nah yang kedua itu benar-benar gede, dihabisin sama dokternya ya. Jadi tapi sekali dihabisin, pas operasi yang kedua itu kakinya benar-benar bagus ya, karena dokternya operasi debridement itu benar-benar bersih teman-teman, nggak disisain slok sama sekali ya. Seingat gua merah betul pokoknya, langsung masuk fase granulasi lah pokoknya, intinya seperti itu. Nah ini langsung gua pasang crepe bandage teman-teman ya,
supaya balutannya agak kuat ya teman-teman. Nah itu kan ada bagian yang epitel bekas tumbuhnya itu yang udah sembuh ya, tidak tertutupi. Nah itulah yang harus dijaga teman-teman ya, bisa dikasih lotion ya biar terjaga kelembapannya, karena kalau kering biasanya dia akan mudah rusak teman-teman, atau enggak gatal, ntar nggak sengaja digaruk timbul luka lagi seperti itu ya. Nah ini langsung gue pasang. Nah oke, ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.